الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم عذاب شديد. Allah ya sudah yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Dorong, yang saya hormati Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan sore ini, dan seluruh jamaah ataupun pengurus jamaah pengajian Ahad pagi Jihad PCM Dorong. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita semuanya bisa hadir dalam acara refleksi. Mudah-mudahan hadirnya Bapak Ibu sekalian semuanya di sini insyaallah Allah memberikan pahala terhadap kita semuanya. Amin Allahumma. Yang kedua, sholawat serta salam untuk kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita selaku umatnya nanti di yaumul akhir insya Allah mendapatkan syafaat dari Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum acara dimulai saya selaku pembawa acara akan membacakan tertib acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari keluarga Jendoro, yang ketiga adalah disambung dengan penyerahan surprise buat jamaah kita dari Lazismu KL Doro. Acara yang ketiga adalah Mauidul Hasanah sekaligus doa yang nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Rabbis Kiai Sawaju. Itulah rangkaian acara pada kesempatan sore hari ini. Marilah kita buka saja acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita sama-sama baca kitab surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan kitab surat Al-Fatihah acara pada kesempatan sore hari ini bisa berjalan dengan tertib dan juga lancar sampai nanti akhir acara dan mendapatkan pengalaman yang berharga. Menuju acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua PCM Doro sekaligus nanti penyerahan surprise kepada anggota kita. Pada Bapak Ketua PCM Pak Ustadz Amsorin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kyai Haji Dr. Andes Salim Supri selaku sesepuh di Muhammadiyah, juga selaku narasumber pengasuh pengajian Ahad pagi di Masjid Jenderal Sudirman, yang kami selalu doakan mudah-mudahan beliau diberikan karunia sehat
walafiat, sehingga tetap diberikan kesempatan untuk bisa bersama dengan kita mengampu majelis taklim yang ada di PCM Doro khususnya. Kemudian pada yang saya hormati Bapak-Bapak dari Majelis Taklim pimpinan Cabang Muhammadiyah Doro yang ini diwakili oleh 3 orang ya Pak Khairuddin, nanti takmir, Pak Hamdan, Pak Ustadz Rubaya. Kemudian juga dari MPI, Majelis Pustaka dan Informasi PCM Doro, yang senantiasa hadir meliput dan mensyiarkan kegiatan Muhammadiyah nama PCM Doro, sehingga gaungnya terus berkumandang. Ini nampak ada persyarikatan di Doro, tadinya kan sepi, apalagi sekarang didukung oleh media sosial yang handal dan ramai. Kemudian yang saya hormati Takmir Masjid Jenderal Sudirman yang hadir berapa orang ini? 3 orang ya. 3 orang. Pak Purwoko, Pak Tommy, Pak Casudi. Kemudian ini dari Kokam, karena semuanya juga saya libatkan di kegiatan jihad pagi. Kemudian tak lupa yang terakhir ini ibu-ibu yang tergabung di dalam Aisyah yang senantiasa terus bersama kita memberikan layanan, baik itu berupa tenaga dan pikirannya, sehingga kegiatan jihad pagi ini selalu berjalan dengan baik. Marilah Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini tentu kita harus mengawalnya dengan mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa sore ini kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa berkunjung di suatu resto di daerah wisata Pagilaran, karena ini sudah masuk area wisata Pagilaran. Ini di Debeladu, Batang, Pekalongan, di Batang, Jawa Tengah. Ini sungguh sangat membahagiakan kami. Kemudian selawat dan salam tentu juga kami aturkan pada junjungan kita, kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, kemudian para pengikutnya, umatnya, termasuk kita sekalian. Mudah-mudahan telah yang kita harapkan, kita nantikan tentu bisa terrealisasi, dan upaya kita tentunya selagi kita masih diberikan kesempatan untuk terus memperbaiki dan menambah amalan-amalan kita, sehingga kita mengharap syafaatnya besok di yaumul hisab nanti tidak sia-sia. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami dari pimpinan cabang Muhammadiyah Doro ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga sertai dengan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada yang pertama tentu narasumber. Ini yang hadir hanya Pak Yai Salim
sesungguhnya kami ingin mengajak semuanya yang terlibat di dalam mengasuh pengajian jihad di Jenderal Sudirman. Namun demikian karena keterbatasan waktu, sehingga kami tidak bisa mengkoordinasikan dengan baik semua para narasumber yang telah mencurahkan pikirannya, ilmunya, sehingga mencerdaskan umat, khususnya warga Muhammadiyah di Doro. Semoga atas kebaikan, kesediaan memberikan ilmunya kepada kita sekalian bisa bermanfaat bagi kita, baik dalam memperbaiki ibadah kita, kemudian kehidupan kita di dunia, yang tentunya bermuara nanti akhirnya di akhirat nanti kelak bisa bersama-sama menuju surga-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentu tak melupakan dengan yang lain, seperti majelis tabligh yang menginisiasi terus kegiatan jihad pagi Jenderal Sudirman, kemudian para takmirnya tentunya, dan didukung oleh Kokam sebagai pengamanan dan ibu-ibu sebagai yang mendukung tenaga kebersihan dan lain-lain. Ini saya pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada panjenengan semua yang telah sukarela, tidak diberikan upah, diberikan gaji, namun demikian tetap komitmen sambil kita menimba ilmu, kemudian juga berbuat baik yang di sisi lain. Mudah-mudahan Allah senantiasa balas amal ibadah panjenengan sebagai amal soleh yang ini bisa menjadi wasilah kita ketika kita sowan atau menghadap kepada Ilahi Rabbi. Amin. Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, melihat perkembangan pembangunan masjid yang baru ini yang dikelola oleh keluarga Bapak Haji Ahmad Sumantono, ini kelihatannya sudah mencapai 70%-an. Artinya barangkali di tahun ini mungkin targetnya bisa segera bisa digunakan. Sehingga pada kesempatan ini saya memohon kepada takmir Masjid Jenderal Sudirman dan yang semuanya yang terlibat untuk bisa mempersiapkan diri, mengupgrade apa nanti persiapan kita untuk menghadapi masjid yang baru ini. Insya Allah kalau ini diserahkan kepada kita Pak Boda, harapannya sih mudah-mudahan bisa segera diserahkan kepada kita. Nah, oleh karena itu mari kita sambil bersiap-siap menata manajemen tata kelola masjid dari struktur organisasinya tentunya kita siapkan, kemudian kegiatannya dan yang lain, agar masjid ini di PDM ini kan sering merencanakan ada masjid unggulan di daerah Kabupaten Pekalongan, termasuk di Doro ini kami menunjuk masjid Baitul Mutakin di Wonosari sebagai masjid unggulan. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti juga arahnya ke Jenderal Sudirman. Tapi Jenderal Sudirman kayaknya tinggal beberapa hari namanya Pak ya, tinggal nama. Karena yang bersangkutan keluarga sudah menyiapkan nama tersendiri. Tapi tidak apa, ini metamorfosenya hanya berubah beralih nama, demikian fungsi dan
kegunaannya tetap sebagai Jenderal Sudirman. Oleh karena itu, untuk menuju masjid yang modern, yang berkemajuan, ini tentu kita siapkan dengan manajemen tata kelola yang baik, yang modern juga. Tidak boleh asal-asalan. Seperti misalnya di kegiatan kajian-kajian, ini juga butuh nantinya menyiapkan perangkat lunaknya, seperti pendukung pengajian ini kan ada proyektor komputer yang mendukung ini agar sedikit lebih menampilkan dan membantu narasumber, agar kalau sedikit ada langkah kemajuan ini kan berarti hal yang menjadi pembeda kita. Itu di sekitar masjid agar ada upgrading ya, di baik nanti di sholat wajibnya, kegiatan sholatnya maupun kegiatan pengajian-pengajian. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, Muhammadiyah juga melalui Lasismu Kantor Layanan Doro ini selalu memberikan layanan terbaik panjenengan. Ini di kado Ramadan yang kami canangkan kemarin di jihad pagi tanggal Ahad kemarin ini, alhamdulillah sudah banyak respon, bahkan sudah banyak yang masuk dananya. Ini sebagaimana tahun sesudahnya kami targetkan satu paket kado Ramadan 100.000, dan target tahun ini 550 di samping di luar kantor layanan Doro, sehingga umpamanya ranting-ranting ingin mengadakan sendiri silakan, berapa nominalnya monggo, akan tetapi kami menghimbau tetap harus dilaporkan keuangannya ke kantor layanan Doro, dan kami laporkan juga ke kantor Lasismu daerah Kabupaten Pekalongan, sehingga kegiatan yang bersifat penggalian dana, penarikan dana, pengeluaran dana ini tidak liar, artinya terpantau, tercatat, baik keuangannya pun maupun administrasinya melalui kantor layanan Lasismu maupun Lasismu daerah. Alhamdulillah ini sudah kami awali, sehingga target berapa miliar yang kayaknya Lasismu kantor Doro ini ditargetkan mudah-mudahan bisa tercapai, karena tidak itu aja, seperti kurban dan lain-lain kan banyak kegiatan kita, pembangunan masjid, renovasi masjid dan lain-lain. Ini kegiatan di masyarakat ini sangat banyak, dan ini kalau tidak dilalui Lasis ini terlihat oleh Basnas, ini akan diambil oleh Basnas. Nah, karena sesungguhnya kegiatan semacam itu kalau tidak dilindungi, kalau di Muhammadiyah kan Lasis ini tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan karena melanggar undang-undang. Oleh karenanya sebelum Lasismu mengambil alih itu, kami menghimbau kepada warga Muhammadiyah ya, mari kita gunakan Lasismu untuk menyalurkan baik infak, sedekah, zakat dan lain-lain kepada Lasismu, terutama Lasismu Kantor Layanan Doro. Dan kesempatan ini kami ingin memberikan empati, memberikan sumbangsih kepada pelaku usaha UMKM yang kebetulan kader kita, corong kita MPI, yakni Bang Isa, yang gerobaknya hancur, entah dimakan usia atau kena kecelakaan. Oleh karenanya kami merasa prihatin. Pada kesempatan ini kami ingin memberikan sedikit atau meringankan agar usahanya tetap lancar. Dan ini saya mohon doanya kepada semuanya, tidak hanya Bang Isa nanti, kalau memang
memungkinkan nanti usaha-usaha UMKM di lingkungan warga Muhammadiyah khususnya, terutama ya, ini akan kami perhatikan. Lah, yang terakhir, ini acara sore hari ini bentuk apresiasi kami, bentuk penghargaan kami, terutama kepada ibu-ibu yang sudah lama mempunyai rasan-rasan ini. Kami di jajaran ibu-ibu sudah lama tidak merasakan diajak keluar oleh pengurus. Biasanya Pak Salim yang aktif ini mengajak sampai keluar kota lah ini. Ini kami realisasikan, tidak hanya ibu-ibu yang kami perhatikan, tapi juga yang lain yang mempunyai kontribusi terhadap dakwah Muhammadiyah. Oleh karenanya hari ini sekalipun kami sebenarnya mengundang 26 yang kami rencanakan untuk hadir di sini. Namun demikian karena mungkin ada halangan, kesibukan keluarga dan lain-lain, ini tidak bisa hadir semuanya. Namun demikian ini tidak mengurangi kekhidmatan kita. Ini sudah mewakili nih. Barangkali ada kesempatan yang berikutnya bisa disambung. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kami juga meminta pada Pak Kiai Salim untuk bisa memotivasi kami di PJN dan jamaah semuanya agar tetap teguh walaupun badai menghantam kita. Kadang-kadang iman pasang surut ini kan siraman-siraman keteguhan hati ini perlu dipertegas, diperketat, diperkuat sehingga apapun yang menimpa kita ini akan tetap iman kita kuat. Oleh karenanya pada kesempatan ini nanti Pak Salim mohon memberikan sesuluh pepajar pencerahan Ora Ketang Sidik supaya pertemuan ini, acara ini ada manfaatnya, ziyadah ilmu nih, tambah ilmu, bukan hanya makan-makan dan sekedar siru atau jalan-jalan, tapi akan ada tambahkan ilmu. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerja keras panjenengan semua dan kehadirannya di sini menunjukkan panjenengan komitmennya terhadap persyarikatan, sehingga sekalipun ada kesibukan waktu dan lain-lain panjenengan tetap menyempatkan hadir. Dan ini sesungguhnya yang kalau ini diwujudkan secara banyak warga Muhammadiyah di Doro ini akan sangat ramai sekali, karena saya lihat setiap kajian-kajian, pengajian-pengajian yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah masih sepi pengunjung atau sepi yang peminat, sehingga ini perlu agar panjenengan tetap terjaga keimanannya, ketakwaannya. Terima kasih. Kami akhiri kiranya sambutan dari kami. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lasismu Mbak Salamat untuk maju ke depan sini. Bang Isa, maju ke depan. Ini kora, lagi gerobaknya bodol ora tau dudulan. Dudulan nggak nggak apa? Begitu, dolen aman-aman di sini. Gerobak regane piro, Pak? Bang Isa? Yo, sing standar. Yo, 2,1 juta tapi.
iki ora bisa memenuhi standar yang jenengan stimulan kan jenengan tetap bisa nyambut gawe niku GDP berapa nang ngono dicicil ya. Ya wis. Monggo Pak anu ditampa nggih. Ya Mbak, selamat. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muhammadiyah bermanfaat. Semoga bermanfaat nggih, Pak Isan nggih. Ditulisingan opo? Nangan menon wedi ora karo Muhammadiyah? Basismu. Wedi ora? Aja wedi kader militan wedi. Terima kasih, saya kembalikan pada pembawa acara. Dan nasional kok apa tuh itu Terima kasih. mulai yang lain. Sambutannya dari Pak Ketua BCM. Pak Dokter disebut dilasi menit kelompok. Ataupun penyantunan ataupun bantuan ya, dari Lahismu KL Iya. ya, pada abdi kita yaitu Pak Gisa ya selaku bendara MPI. Padahal duit bendara itu bisa jutaan. Masih dalam surga maksudnya. Menuju acara selanjutnya adalah tausiah ya. Karena ciri khas dari Muhammadiyah itu adalah kalau setiap ada pertemuan pasti ada tausiah walaupun nanti sedikit dan kita hadir di sini ada manfaatnya. Dari Pak Ketua BCM mau ojo manoto. Kalau memang manoto orang sanai orang mau tambahan apa itu ilmu nih yo kurang bermanfaat. Karena Muhammadiyah itu kalau setiap ada pertemuan mesti ono tambahan ilmunya atau ibaratnya memberikan siraman rohani. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Salju, saya persilakan untuk memberikan siraman rohaninya. Padanya saya persilakan. Monggo Pak Kiai. Ini Pak. Oh iya kan. Selamat. Sesek. Oh gitu. Satu pura lagi jemplar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Doro beserta UPP-nya, unsur pembantu pimpinan, ada majelis tabligh, ada majelis MPI, dan juga khususnya Komando Keamanan Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah yang ada di lingkungan pimpinan cabang Muhammadiyah. Tidak ketinggalan takmir Masjid Jenderal Sudirman. Ibu-ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore hari ini kita diajak untuk mengkaji, untuk mempersiapkan diri, yaitu persiapan menjelang Ramadan. Apa yang nanti kita persiapkan sehingga Ramadan itu tidak hanya masalah kaget, tetapi Ramadan itu akan bisa dikemas
tidak seperti biasanya. Kalau bisa Ramadan tahun 1446 ini dikemas dengan lebih bagus lagi. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, melimpah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Hadirin rahimakumullah, pengajian sore hari ini jelang Ramadan di The Blado Resto ini sungguh rasanya nikmat. Coba kalau kemudian di Ramadan sesok menggunakannya seperti ini. Artinya begini, ketika kita mau mengadakan pengajian takjil, itu sudah tersedia di meja masing-masing. Seperti misalnya ada di Saudara Purwoko dan Khairuddin nangkoni Srodontek ngalih merono kan itu. Ya itu kan pinteran tuh. Artinya ada mengelompok santai, serius, dan akan bisa mendapatkan satu pengalaman yang sungguh luar biasa. Jangan biasa lemprakan, tapi dikemas seperti ini. Ini yang akan nanti hari ini saya sampaikan. Yang kedua, nanti kita akan menyampaikan Ramadan yang akan datang itu menurut Rasul kayak apa. Saya akan menyampaikan yang pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Inna lillahi, tulisannya begini, Inna lillahi inda kulli fitrin utaqo'a wadzalika fi kulli lailatin. Luar biasa. Sesungguhnya Allah membebaskan dari siksa neraka pada tiap-tiap buka setiap malamnya. Jadi hadis ini dulu kita membuka hadis yang ada di Hasbi As-Siddiqi, Profesor Doktor, itu tulisannya begini. Qad adallukum syahrun azimun, syahrun mubarakun, kataballahu lakum siyamahu faridatan wa qiyamahu tatawuan. Hadis ini saya buka di namanya Al-Mausu'ah Al-Hadisiyah lewat net web. Ternyata hadis yang saya baca tadi yang dicuplik oleh Profesor Dr. Tengku Hasbi As-Siddiqi, judulnya kitab adalah Pedoman Ramadan atau Problematika Ramadan. Kalau panjenengan punya, itu bisa dibaca. Itu hadisnya mungkar. Hadisnya mungkar. Isnaduhu dhaif. Padahal saya sudah hafal puluhan tahun itu. Qad adallukum syahrun azimun, kataballahu lakum siyamahu faridatan wa qiyamahu tatawuan, man taqarraba bi huslatin minal khairi kana kaman ata faridatan wa man ata faridatan kana kaman ata sab'ina faridatan fi ma siwa. Koyo kuwi nganti ke akhir. Ternyata saya buka ini hadisnya isnadu dhaif. Kemudian kitabnya mungkar yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi. Kemudian di situ ada tulisan Badilu Sahih. Ada pengganti hadis yang sahih. Apa ini? Nah, ini pengganti hadis yang sahih baru saja saya bacakan. Namanya Inna lillahi inda kulli fitrin utaqo'ah. Setiap Allah sesungguhnya membebaskan dari siksa neraka pada tiap-tiap buka puasa. Luar biasa ini. Ini hadisnya Hasan Sahih. Baru dengar apa? Iya. Rawinya adalah Jabir bin Abdullah. Nanti saya akan ngaji di keliling kalau saya ngaji di Gumelar seperti ini. Saya ngaji Ndoro akan seperti ini, Putosari akan seperti ini, dan nanti Nangkan juga seperti ini.
Ini adalah hadisnya, muhadisnya, yang takhrijnya adalah Al-Albani. Kemudian sahihnya di dalam kitab Ibnu Majah. Halaman berapa? 1340. Hadisnya tulisannya Hasan Sahih. Ada syarhul hadis, ada penjelasan hadis. Penjelasannya seperti ini. Kalau saya baca, ini nanti kalau rampung, syukurlah. Kalau tidak rampung, batasannya adalah kalau ayam sudah datang. Kira-kira ayam berapa? Kalau ayamnya datang, aku mandek. Ayamnya suwet kan. Lah ya mandek wis. Mandek. Ini masih puung kok. Tulisannya begini. Lisyamil faridati fi Ramadan fadlun azimun. Luar biasa. Bagi puasa fardu di bulan Ramadan adalah ada satu keutamaan yang agung, luar biasa. Terus wa min dzalika ghufranudz dzunubi. Oleh karenanya, karena di sana ada ampunan dosa-dosa, bukan hanya dzambi tapi jamak dzunubi, yaitu ghufranudz dzunubi, mengampuni dosa-dosa. Dosa apa? Yang jelas bukan dosa syirik, ya. Terus yang kedua, wal itqu minan nar, dibebaskan dari siksa api neraka. Kira-kira kapan? Nanti. Anna fihi muraqabatan khosotan minal abdi lirobihi, karena di situ itu hamba itu intensif muraqabatan. Itu kalau nangon pondok itu namanya jungkung. Kalau dalam perguruan tinggi namanya bukan intensif, tapi namanya mengadakan penelitian, observasi. Tapi kalau di sini saya sebut intensif, karena hari itu Ramadan itu fihi, yaitu ada ibadah yang intensif khusus kepada Allah. Yang kedua, wa fihi tajwi'u lin nafsi wa man'aha minasyahwatil mubahati min ajlillahi subhanahu. Karena di dalam bulan Ramadan itu menolak, mencegah barang yang mubah, barang sing halal itu dicegah, syahwatnya ditahan untuk memakan barang yang mubah, yang halal hanya karena Allah. Karena apa? Karena di dalam waktu puasa, meskipun sudah ada puung, meskipun sudah ada kentang apa puung kuwi? Apa ya puung kuwi ya? Dan apa itu ada pisang keju, yang jelas tidak ada dukunya. Aku pengen duku kok orang tekan-tekan gitu. Ini karena kita puasa, tidak aku tidak makan. Keinginan ada barang halal, mubah, tetapi karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, kita tidak akan makan. Kemudian terakhir, wa yujzi'u, dan diberi pahala. Wa yujzi bihi, dan diberi pahala. Hadisnya singkat, syarahnya panjang. Tapi saya kira ini aja dulu. Nanti kita akan sampaikan beberapa, antara lain bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat-umat yang puasa itu dijaga. Tulisannya wahifdzihum. Karena ada ini wahifdzihum, mau nih karena ada wa qabuli ibadatihim wahifdzihim minal ma'asilati min asbabil azab. Karena permintaannya dikabulkan, orang-orang yang puasa dijaga dari perbuatan maksiat.
Loh, kan Rasulullah sudah pernah menyampaikan, idza jaa Ramadan futihat abwabu wasudifatis sayatin. Dibuka pintu-pintu surga dan kemudian ditutup pintu neraka dan dibelenggu para setan. Pertanyaan, kenapa wong Ramadan sudah ada dan setan dibelenggu, kok masih bisa menggoda? Kita masih bisa tergoda. Apa jawaban AR Fahrudin? Jawaban AR Fahrudin karena keimanan kita pada Ramadan tidak kuat, kalah dengan setan. Ini bekal. Saya akan menginjak yang kedua. Pimpinan cabang Muhammadiyah idenya kok seperti saya. Idenya seperti saya. Saya sudah menulis pada saat itu adalah tanggal 10 Desember. Ketika saya masih berbaring di rumah sakit. 10 Desember 2024. Saya akan memiliki, tulisannya ini 10 Desember, memiliki gagasan sehubungan kita harus dapat menangkap peluang. Ketika nanti kemudian masjid ini 100% diserahkan kepada pimpinan cabang Muhammadiyah atau pimpinan ranting Muhammadiyah, jangan kemudian dikelola ala orde lama. Jangan dikelola dengan orde baru, tapi dikelola dengan kekinian atau modern. Maka saya sudah membentuk seperti ini. Saya ingin membangun studio dakwah. Jadi pengajiannya modelnya seperti ini. Dan nanti lanang ngarep adon buri, nanti ada pertanyaan. Saya hanya menyampaikan, pemateri hanya menyampaikan 45 menit atau 30 menit. Kemudian yang 30 menit selebihnya itu menggunakan tanya jawab. Dan nanti ada pemandunya. Tanya jawab. Bisa menggunakan tanya jawab langsung, bisa menggunakan tertulis. Modern. Saya sudah menulis. Nah, kemudian dengan susunan pengurus, saya sudah menulis ini. Penanggung jawab pimpinan cabang Muhammadiyah Doro. Sudah saya tulis ini. Kemudian ketua pelaksana Dr. Andes Kiai Haji Salim Jufri, MMPD. Wakil ketua Purwoko Utomo SH. Sekretaris Felix Ardiansah. Wakil Haji Subakdi SPD. Bendahara Hajah Nurnaningsih. Wakil Ka'ab Siti Nur Rahmah dan SPD. Kemudian Neti Dororjo. Konsumsi PRA Doro. Ini sudah lengkap, tapi kan saya bacakan setuju? Karena ayah burung teko. Teko separuh. Mana? Wong baru tempe tok. Oh iya ya. Sebentar ya. Main teko kafe mandik ya. Pak Salim udah teko kafe ya. Tempat bergilir. Saya tetapkan masjid yang pertama, Masjid Mutmainah Dahlan Doro. Itu namanya Masjid Mutmainah rencananya. Mutima. Dene mengko arep diarani Masjid Salju Dahlan Keno ya. Yang kedua, nanti Masjid Al-Huda Kutosari. Kita di sana itu nanti akan menggunakan itu media dakwah. Di sana tidak seperti toko sakar PDW, tapi toko itu dengan pakaian yang seragam. Kalau hari ini Aisyah. Kalau besok adalah hanya khusus seragamnya wong Kutosari Gumelar, khusus Kutosari Gumelar. Luar biasa seperti itu. Karep saya seperti itu. Kemudian sesekali itu singaji itu bakerman, bakermu, dikesmu, ya. Itu seperti itu. Kemudian berikutnya nanti gilirannya adalah Masjid Baitul Mutakin Wonosari. Jadi manajer tapi ini pertama kita tampilkan Masjid apa namanya Kutosari Gumelar Mutakin Wonosari Trenku Rogoselo. Masjid Trenku Rogoselo atau di trennya, di pondoknya. Kemudian Musola An-Nur RT Kisawangan.
meleot-meleot wong ngono kudu tempatan. Iki ora dijak iki guntur. Heeh. Terus musola Korea Thayyibah Kutosari itu sudah punya fan kayak. Fan itu penggembira. Kemudian Masjid At-Taqwa Pagilaran. Sesekali kita akan ajak ke Pagilaran. Simbang. Ya, simbang gitu. Simbang ora nang kene isi ono waktu tapi nang kene nomor 10 tapi kosong. Jatan barang. Kemudian pelataran UMPP Pekajangan. Udah ngaji nang pelataran. Iya. Itu wajib itu. Oh, cok simbol Lah, itu nanti kita booking. Lah setelah itu tidak ada yang tidak menerima umum, khusus untuk Ndoro pengajian. Masjid Raya Al Huzaimah Kajen. Waduh. Kemudian 10 mau sing urung terdaftar. Simbang karo Jaten. Simbang. Sama Jaten. Simbang mungkin ya, Jaten belum. Artinya bahwa kapasitas tren kapasitas Simbang karo Jaten urung nang teku karena urung terkenal. Perlu ke Jatennya perlu. Narasumber langsung iki. Ini nanti bahan masukan. Orang iki masukan ini saya sudah mateng ya. Narasumber Dr. Andes Kiai Haji Mulyono. Jadi nanti sing ngaji itu Mulyono. Kemudian nanti setelah itu modelnya disetting. Setelah disetting ada tanya jawab begitu. Diset. Nama Kerry. Oh ya saya kalau membuat skripsi itu judul Kerry. Tapi isinya semua ini. Gue yang kedua. Dr. Andes Kiai Haji Salim Jufri MMPD. 3. Dr. Andes Kiai Haji Safruddin. 4. Dr. Andes Kiai Haji Abdul Kholik SHMH. Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Sulaiman. Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Suud. Dr. Kiai Haji Sumarno MPDI. Dr. Fahrudin L. Rogosoli. Rogosili bener. Ustadz Miskun Nahar MPDI. Kiai Haji Abdullah Ismail SPDI. Kiai Haji Nazim Nu MBA. Dr. Kiai Haji Tafsir MAG. Dr. Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i MAG. Profesor Dr. Abdul Mukti MED. Kuwi sing tukang undang kuwi. Toir. Kemudian Hajah Rumainur SPDI. Jadi nanti kalau Rumainur sing ngaji itu Aisyah semuanya diundang. Itu mesti senengnya ra karuan. Ojo ora tau ngundang Rumainur ku sampean kuku priye sing ngawur. Miftah Lazismu nanti kita undang untuk membicarakan masalah lazis. Kemudian Dr. Ali Trigiatno, Dr. Ibnu Soleh, Dr. Imam SH MQ sapa kuwi. Terus Dr. Anda Musfiratun Yusuf MM, Dr. Andes Ahmad Zaini, Dr. Irzal Haji Mardira Harjo SPDI, Imam Kamaluddin membicarakan masalah haji, Haji Mukti Widodo masalah ekonomi, Dr. Andes Islah Isom. Kemudian presenter Dr. Fahrudin Eko. Jadi nanti kalau kita sing ngaji presenter siapa kuwi? Dokter, misalnya seperti itu. Jadi saya menyampaikan materi, kemudian pembawa pendamping atau protokolnya itu Dr. Fahrudin, Gigi Setianto, Abdul Somad Pekajangan, kemudian Dr. Iza Rektor UMPP ketika mendampingi Rumainur, ya. Toto Sanyoto lah, Toto Sanyoto nanti sebagai pendamping Toir ya. Zainuddin MPDI, An Nasrullah, Abdul Qadir MPD Kesesi, Nurdianto MPD, Siswadi SPD Kajen, Suharyanto Zaitun SPD Bligo, Muhammad Mirwan MPDI, Mabrur Hadi MHI, kemudian Adi Widianto Eskom, Fahmi Abdurrazak Fatoni. Perlu kayak gue gawe gue kayak pengkaderan. Manajem leset nangon Salafi. Sekliwat, Pak. Liwat rono. Oh, sekliwat. Oh iya wes. Gampang. Juru kamera Isa Ansori.
SKM, SMK Muhammadiyah Doro, juru kamera kuwi. Terus Toir, kuwi nek kowe mriyang Toir. Juru rias Atiyah SPD, Hajah Rohana Mawardi, Hajah Ardina SPS. Ini nanti para apa namanya yang akan menyampaikan presenter dan kemudian penyampaian materi ditoto. Ojo iki miring kaya gigi ora dadi rapi. Harus sing lempeng. Itu nanti ada juru riasnya. Terus penata ruang desain interior OPEK. OPEK itu kan dia punya apa itu namanya? Itu kan bagus itu. Desainer gue. Kemudian juga Toir. Gue dibantu kanca-kancane. Juru hubung dan protokoler reporter MPI. Penata sound Tomim. Terus PRA Doro. Kemudian untuk mengembangkan dakwah yang eksklusif dan modern. Standar operasional prosedur sudah saya tulis. Jadi tempat penyelenggaraan yang bersih, representatif dan menarik. Jadi tidak boleh acak-acakan. Kemudian narasumber harus yang kompeten di dalam bidangnya. Kalau misalnya hari ini adalah temanya masalah kesehatan, kita undang yang ahli kesehatan. Temanya adalah tema masalah zakat, kita undang ahli zakatnya. Temanya tema ahli misalnya kaitannya dengan politik, undang saya. Temanya kalau kemudian masalah maksudnya kan nikah perceraian NTCR, nikah talak dan rujuk, itu ngundangi Abdul Khalik SHMH. Kemudian kalau kita misalnya narasumber sudah dihubungi lewat paling tidak narasumber sudah dihubungi lewat media resmi 3 hari sebelum ojo dadak. Kode etik sudah kami bangun. Kode etik narasumber harus menyampaikan keilmuan atas dasar Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih, Al-Maqbulah, kitab-kitab Islam dan lain yang sah. Narasumber menyampaikan fokus pada topik materi menjaga kedamaian, tidak menyinggung kelompok pribadi, hindari perbedaan khilafiyah dan ajekan. Durasi waktu 50 menit. Kan kumplit wis tur. I'm sorry niku ngomong nyong wis nang kene. Tapi bagus ya, bagus. Artinya untuk ndeke padha, tapi kedisitan aku ngono lho. Narasumber 20 menit untuk dialog dan tanya jawab. Jamaah auden semua umat Islam, tidak membedakan jamaah. Boleh NU, boleh Salafi, ya, boleh ndak pasang elu gelem ngaji kok ndak masalah. Kemudian boleh kelompok Aisyah, Muslimah, PKK, Dharma Wanita dan Majelis Taklim. PKK diundang, Dharma Wanita diundang, HWK diundang, HWK kuwi himpunan wanita karya. Jika auden atau jamaah terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka diatur berhadapan. Laki-laki di sebelah kanan, narasumber, sedangkan perempuan di sebelah kiri. Ini draft yang perlu kita bawa nanti. Setelah ada masjid Mutimah Dahlan itu resmi diserahkan kepada Muhammadiyah, Ranting Doro, cabang Doro. Kemudian di samping itu kita nanti akan mengemas yang sebaik-baiknya masjid untuk umat, bukan masjid untuk Muhammadiyah, tetapi yang mengelola Muhammadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana
wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzambina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslih dzata bainina wa alif baina qulubina wa ahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa janibna al-fawahisha ma dhahara minna wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika muslimina biha qabilina laha wa atimmaha alaina. Allahumma ultufina fi taysir kulli yasir fa inna taysira kulli yasir alaka yasir wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salim Jupri MMPD yang telah memberikan pencerahan bagi kita semuanya, dan tadi juga sudah ditutup dengan doa. Doanya luar biasa, sangat panjang sekali. Biasanya kalau doa Muhammad itu pendek-pendek, tapi ini Pak Isa doanya panjang sekali. Orang kalah kalau sebelah maksudnya. Biasanya kalau sebelah memang panjang-panjang doanya Bapak Ibu. Tapi kalau di Muhammad memang doanya sedikit. Oke, dan marilah kita tutup saja acara refresh pada kesempatan sore ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung bisa